Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan syukur kepada Allah supaya Allah tambah limpahan kenikmatan untuk kita. Memperbanyak syukur menenangkan hati, memperbanyak zikir menenangkan jiwa. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita jutaan, ribuan, dan bahkan tak terhitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini kita bertemu lagi, kita berjumpa kembali dengan seluruh tumpahan maghfirah Allah di bulan ini. Maka mari bersama-sama kita manfaatkan bulan ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang maksimal, berusaha untuk menghilangkan keburukan-keburukan yang mungkin selalu ada di dalam diri kita. Mari bersama-sama kita menyucikan jiwa kita, menyucikan hati kita dengan berusaha selama di bulan Ramadan menahan diri, menahan hati kita, menahan ucapan kita dari perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang tidak baik. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda tercinta kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga suatu saat kita bisa berjumpa dengan beliau, bercengkrama, berbicara, bercerita dengan Rasulullah dengan kerinduan yang sangat kepada beliau. Semoga Allah pertemukan kita untuk bersama-sama berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan berusaha sedikit menjelaskan tentang surat An-Nahl ayat 98 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamas sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Yang artinya, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Karena pada dasarnya, ya dari dulu, dari zamannya Nabi Adam sampai saat ini, ya setan-setan ini adalah pasukan-pasukan dari iblis yang berusaha selalu menjerumuskan kita ke dalam keburukan, yang selalu menggapai kita supaya kita lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ, dari ayat ini kita belajar bagaimana Al-Quran menjelaskan supaya kita selalu meminta, memohon kepada Allah untuk selalu melindungi kita dari segala hal yang kaitannya dengan setan. Nah, dari 3 ayat ini ada beberapa hal yang mana materi yang saya ambil dari buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama, kaitannya dengan Al-Quran, di mana Al-Quran ini adalah obat bagi apa yang ada di dalam dada kita. Dari niat kita yang kurang baik, dari sikap kita yang mungkin kurang baik, dari pikiran kita yang tidak terjaga, maka kita basuh, kita sucikan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran dapat menghilangkan apapun yang dibisikkan oleh setan di dalam diri kita. Maka kita memohonlah kepada Allah, meminta kepada Allah supaya Allah selalu menjaga kita dari bisikan-bisikan setan ini. Maka dari itu, inilah bagian dari keistimewaan Al-Quran yang mampu mengobati hati, yang mampu mengobati jiwa kita yang mungkin selama ini memang kita memiliki nafsu yang buruk, perbuatan yang buruk, dan juga ditambah oleh bantuan bala tentara setan yang selalu menjerumuskan kita. Maka dari itu, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran adalah bahan petunjuk, ilmu dan kebaikan di dalam hati.
di mana Al-Quran ini seperti air dan hati kita seperti tanaman. Al-Quran ini menjadi sumber kehidupan bagi hati kita, sebagaimana tanaman yang selalu membutuhkan air. Sedangkan setan adalah api, di mana dia selalu berusaha untuk menghancurkan hati kita. Di mana setan ini, api ini dianggapkan sebagaimana dia selalu ingin membakar tanaman. Maka kita sejukkan tanaman itu, kita hidupkan tanaman itu, kita siram api itu dengan air, yang mana air ini adalah Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah para malaikat itu dekat dengan orang yang selalu membaca Al-Quran. Para malaikat senang mendengarkan bacaan Al-Quran. Sedangkan setan, dia selalu ingin kita kesulitan di dalam membaca Al-Quran, tidak tertarik dengan Al-Quran, sedangkan Al-Quran adalah kebutuhan hati kita, sedangkan Al-Quran adalah siraman untuk jiwa kita. Maka berusahalah kita selama di bulan Ramadan ini, berusaha intens dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, karena momen Ramadan adalah momen yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan untuk menghafal Al-Quran, membacanya, mentadaburinya. Karena pada dasarnya, ya, yang keempat ini adalah menjelaskan tentang setan memperdaya manusia untuk tidak mau membaca Al-Quran. Minimal dia mau membaca Al-Quran tetapi tidak ingin memahaminya, tidak ingin memperdalamnya, tidak betah bersama Al-Quran. Maka mari kita selalu meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita membaca Al-Quran, supaya kita betah bersama Al-Quran, supaya kita tertarik membacanya, kita tertarik mentadaburinya, supaya kita lembut hatinya selalu ingin bersama dengan Al-Quran. Nah, manfaat dari Al-Quran secara sempurna dapat kita ambil ketika kita berusaha membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Dan pastinya jangan pernah lupa meminta perlindungan Allah supaya setan ini tidak bisa dekat-dekat dengan kita ketika kita membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima, orang yang membaca Al-Quran memohon kepada Allah dengan kalamnya, di mana Al-Quran ini adalah kalamullah, dari Allah langsung, di mana diturunkan melalui Jibril, kemudian sampailah kepada Rasulullah, dan tidak ada pernah perubahan di dalam Al-Quran sampai saat ini. Maka tidak ada keraguan bagi kita untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah kebutuhan kita. Kita yang membutuhkan Al-Quran, kita yang membutuhkan Allah, dan kita yang membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah Allah menjelaskan bahwa Allah tidak mengutus seorang Rasul atau seorang Nabi kecuali apabila memiliki keinginan, maka setan akan memberikan godaan bagi keinginan tersebut. Setiap kita ingin berbuat baik, setiap kita meniatkan kebaikan, setan selalu ingin menggoda kita supaya kita mengcancel, mengurungkan niat kita untuk berbuat baik. Sulit, berat bagi kita untuk berbuat baik. Maka jika di dalam hati kita merasa berat dalam berbuat baik, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan itu. Memintalah perlindungan kepada Allah. Fasta'iz billah, memintalah perlindungan kepada Allah, bahkan jika hanya dengan bertawuz, hanya dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lakukanlah kebaikan itu, maka Allah akan sangat menghargai kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dan setan mungkin akan pergi dari kita. Kemudian yang terakhir dari buku ini, tidak harus semua yang saya jelaskan, insya Allah cukup 7 saja yang ingin saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga nanti suatu saat kita ada kesempatan untuk bersua kembali. Yang ketujuh adalah setan merasa sangat berambisi kepada manusia ketika dia mempunyai keinginan terhadap kebaikan, atau ketika dia ingin melakukan kebaikan, berusaha sekuat tenaga, setan itu mencegah kita. Maka pemirsa yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada niat baik jangan ditunda-tunda. Cukup berminta perlindungan kepada Allah, bertawuz, niatnya diluruskan kepada Allah. Ya Allah, meminta perlindungan kepada Engkau supaya perbuatan ini benar-benar ikhlas karena Allah.
Karena kadang ketika kita sudah berbuat baik pun, niat berbuat baik ketika kita lakukan, ada orang yang melihat, timbullah rasa bangga di dalam hati kita, timbullah rasa riya di dalam hati kita. Maka jangan lupa untuk meminta perlindungan kepada Allah supaya apapun perbuatan baik yang kita lakukan, lurus niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlepas dari godaan setan yang terkutuk, terlepas dari gangguan-gangguan setan yang membuat kebaikan yang kita lakukan tidak sempurna pahalanya. Meminta selalu perlindungan kepada Allah merupakan kewajiban bagi kita, merupakan sesuatu ketergantungan yang harus terus kita lakukan, karena ketergantungan kita kepada Allah sebagai bukti betapa kita mencintai Allah. Orang yang selalu mencintai sesuatu, dia selalu bergantung terhadap apa yang dia cintai. Maka ketergantungan kita kepada Allah dengan selalu meminta perlindungan kepada Allah, apa-apa Allah, itu akan membuktikan betapa kita mencintai Allah, dan kita berharap semoga cinta kita dibalas oleh Allah dengan kecintaan yang jauh lebih dahsyat dari apa yang kita pikirkan. Karena pada dasarnya Allah selalu lebih dahsyat dari apa yang ada di dalam zon kita, dari apa yang ada di dalam prasangka kita. Maka perbaiki prasangka baik kita kepada Allah, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang tidak pernah putus untuk kita. Selalu meminta perlindungan kepada Allah, jadilah orang yang selalu bergantung kepada Allah supaya cinta Allah selalu mengalir untuk kita. Bersihkan hati, damaikan jiwa kita dengan kebaikan-kebaikan yang selalu tercurah, yang selalu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat, wahai pemirsa yang budiman. Mari kita amalkan sedikit demi sedikit kebaikan, semoga itu menjadi karakter kita, sehingga Allah menjadikan kita benar-benar mendapatkan label orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.